Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tegar Fitianto dari Oceanografi 2019. Kali ini aku sebagai peserta praktikum penginderaan jauh dan pemetaan laut dari kelas B dengan nomor induk mahasiswa 26050119130089. Kali ini aku akan menjelaskan tentang metode geometrik, di mana metode geometrik ini terdapat pada modul 3 praktikum penginderaan jauh dan pemetaan laut. Oke, kita langsung aja. Dalam perekaman sebuah citra baik oleh sensor, satelit maupun pesawat terbang, selalu tidak lepas dari apa yang namanya kesalahan. Nah, kesalahan itu tuh ada dua, kesalahan dari internal maupun eksternal. Biasanya kalau kesalahan dari internal itu tuh dari konfigurasi sensornya. Sensornya tuh ada salah atau kurang dikalibrasi atau gimana. Kalau misalnya kesalahan eksternal itu biasanya dari ketinggian satelit atau perubahan posisi objeknya atau rotasi bumi atau kelengkungan bumi. Itu juga bisa menyebabkan kesalahan-kesalahan pada citra. Nah, koreksi geometrik ini ditujukan untuk memperbaiki distorsi geometrik dengan meletakkan elemen citra pada posisi X dan Y yang seharusnya, sehingga citra mempunyai kenampakan yang lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, koreksi geometrik mutlak dilakukan apabila posisi citra akan disesuaikan atau ditumpang tindihkan dengan peta-peta atau citra lainnya yang mempunyai sistem proyeksi peta. Pentingnya mempelajari hal ini dalam kelautan karena aku anak oceanografi, yaitu agar data yang diperoleh itu seperti contohnya kayak data garis pantai, kedalaman pantai, vegetasi dan lain-lainnya, itu tuh bisa dikurangin kesalahannya gitu. Nah, menurut Wijaya et al. Pada tahun 2014, koreksi geometrik merupakan transformasi citra hasil penginderaan jauh, sehingga citra mempunyai sifat-sifat peta dalam bentuk skala dan proyeksi. Koreksi geometrik dilakukan karena citra hasil rekaman mempunyai berbagai kesalahan. Terdapat dua kesalahan geometris, yaitu kesalahan sistematik dan non-sistematik. Koreksi geometrik pada citra Landsat 8 adalah upaya memperbaiki kesalahan perekaman secara geometrik supaya citra yang dihasilkan mempunyai sistem koordinat dan skala yang seragam. Perbaikan ini dilakukan dengan cara translasi, rotasi, atau pergeseran skala. Sebagai titik kontrol medan koordinat acuan untuk koreksi geometrik digunakan peta rupa bumi skala 1:25.000. Nah, kalau menurut Meter tahun 1987, koreksi geometrik ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya yaitu metode koreksi ini tuh relatif mudah untuk dilakukan oleh pengguna awam. Nah, metode ini hanya memerlukan satu peta aja untuk menjadi pembanding citra yang akan dikoreksi. Koreksi ini dapat menghilangkan distorsi yang menggunakan data yang dihasilkan sehingga dapat memberikan kemungkinan di mana data yang dihasilkan mendekati nilai akurasi yang sebenarnya. Metode ini juga hanya memerlukan ruang data yang relatif kecil bila dioperasikan menggunakan aplikasi komputer. Oh ya, aku mau kasih tahu. Jadi, pada modul 3 ini praktikan atau peserta praktikum menggunakan aplikasi AirMapper untuk melakukan praktikum koreksi geometrik ini. Nah, selain itu, selain melakukan koreksi geometrik, kita juga melakukan overlay pada citra. Gitu. Nah, pada koreksi geometrik kita mengenal istilah rektifikasi dan ortorektifikasi. Kalau rektifikasi itu adalah suatu proses melakukan transformasi data dari satu sistem grid menggunakan suatu transformasi geometrik. Nah, kalau misalnya ortorektifikasi itu adalah proses koreksi geometrik citra satelit sendiri atau foto udara untuk memperbaiki kesalahan geometrik citra yang bersumber dari pengaruh topografi, geometrik, sensor, dan kesalahan lainnya. Nah, hasil dari rektifikasi ini biasanya adalah citra tegak planar yang mempunyai skala seragam di seluruh bagian citra. Jadi,
ada tools-tools penting yang akan dipakai dalam praktikum ini, yaitu Geocoding Wizard dan Annotation atau Map Composition. Gunanya Geocoding Wizard itu adalah untuk koreksi geometrik, kalau misalnya Annotation atau Map Composition itu digunakan untuk overlay. Overlay itu atau menumpang tindihkan citra. Karena sesuai tadi, koreksi geometrik kan dilakukan untuk memperbaiki posisi X dan Y. Terus itu kalau misalnya mau menumpang tindihkan citra, kalau misalnya X dan Y-nya berbeda, pasti hasilnya bakal berantakan. Nah, pada saat Geocoding Wizard, itu tuh kita harus mengganti koordinat menjadi UTM. Nah, saat kalian mencet Geocoding Wizard, nah itu tuh mesti nanti ada pilihan kan. Nah, pas di Coding Type, milih Map to Map Projection. Nah, setelah itu diganti menjadi UTM, lalu diganti sesuai dengan koordinatnya. Koordinat dari citra, karena citra yang dipakai untuk praktikum kali ini ada citra Madura, maka kita menjadi UTM. Nah, lanjutnya untuk Annotation atau Map Composition, ini tuh ada pada di Edit, lalu pilih Add Vector Layer. Di situ nanti ada tulisan Annotation atau Map Composition, lalu akan muncul Annotation Layer. Nah, Annotation Layer ini harus diatur sedemikian rupa agar tumpang tindih yang dilakukan itu tuh sama. Kan nanti kalau misalnya pada praktikum ini ada 3 citra yang akan ditumpang tindihkan. Citra yang awalnya besar, habis itu ada jalan raya sama sungai. Nah, dari ketiga itu diatur di mana yang paling atas, di mana yang tengah, dan di mana yang paling bawah. Nah, setelah diatur maka akan muncul hasilnya seperti ini. Sekian aja penjelasan modul 3 mengenai koreksi geometrik pada praktikum penginderaan jauh dan pemetaan laut. Kalau misalnya ada kurang atau kesalahan, saya mohon maaf, karena aku juga masih belajar. Dan sampai jumpa di tugas-tugas dan video-video lainnya.